Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas praktikum kalkulus. Oke, kali ini kita sudah memulai mengoperasikan Maple gitu ya. Tapi terlebih dahulu kita berkenalan dulu dengan menu-menu Maple. Sebelumnya saya tanya dulu, di sini semuanya berarti sudah berhasil menginstal Maple di laptopnya ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Tadi sepertinya ada yang japri saya terkait error. Itu silakan menghubungi laboran yang yang kapan hari sudah saya share dulu. Konfirmasinya juga baru sekarang. Kelihatan baru diinstal itu sepertinya. Oke, jadi saya mulai saja pengenalan Maple-nya. Jadi langkah-langkah untuk menggunakan Maple, yang pertama tentunya kita harus membuka software Maple. Ada banyak cara. Ini ya mirip samalah dengan cara-cara kalian membuka aplikasi atau software yang sudah terpasang di komputer atau perangkat kalian masing-masing. Jadi karena kemarin kita sepakatnya Maple 14, jadi yang ada di laptop kalian atau perangkat kalian itu Maple 14. Tapi yang punya saya, ya mohon maaf sebelumnya, jadi saya pakai Maple 17, ya ada faktor X lah. Kenapa saya tidak bisa menggunakan Maple 14. Tapi perintah atau sintaknya masih sama, jadi tidak perlu khawatir. Mungkin tampilannya aja agak sedikit beda. Oke, jadi semuanya sudah mengklik icon Maple ini ya. Jadi kalau di tempat saya, jadi ada ya, kalau misalkan kalian menempelkan atau menempatkan di desktop ya tinggal klik aja di desktopnya itu. Tandanya ini simbolnya. Jadi seperti apa ya? Ya daun maple gitu. Oke, kemudian untuk melanjutkan kita bekerjanya di worksheet. Jadi halaman Worksheet. kita di worksheet ini diklik saja. Kemudian muncul ada tanda seperti ini. Jadi kursornya kedip-kedip. Pastikan seperti itu. Ada yang belum ya, tampil seperti ini? Ada itunya, Bu. Apanya? Kayak tanda lebih dari, belum ada itunya. Bagaimana tampil? Kursornya. Coba bisa dihadapkan ke ininya. Coba di share screen atau tayang video ditampilkan layar laptopnya. Belum ya. Ya Bu, saya juga begitu. Oke. Kalau misalkan kendalanya seperti itu, coba klik yang atas, ada toolbar di sini. Kelihatan nggak saya mengarahkan kursor ini? Ya. Nah, ada tanda lebih besar sama strip ini. Ya. Klik. Oh iya. Oh iya, sudah. Sudah? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Kan si tanda lebih besar ini sudah aktif ya dengan mengklik yang ini. Oke. Kemudian itu berarti kita sudah siap bekerja di sana. Jadi tampilannya pastikan sudah ada lebih besar tadi, tanda lebih besar. Nah, menu-menunya pada halaman worksheet itu ada yang namanya toolbar yang di atas tadi.
Kemudian ada konteks bar di sini. Jadi konteks bar itu ini, jadi ada maple input dan lain-lain. Ada teks. Nah, kalau kita mengerjakan atau kita bekerja, mengetik sintak itu pastikan inputnya maple input ya, di sini. Kemudian yang ini hanya, apa namanya, fontnya aja. Kalau misalkan tampilannya terlalu kecil, bisa diklik ini tanda zoom in, zoom out-nya. Jadi misalkan ini terlalu kecil, bisa diperbesar. Kalau misalkan terlalu besar, ya bisa diperkecil. Jadi tanda seperti, apa itu namanya, kaca pembesar itu. Kemudian kalau misalkan kita mau memberikan deskripsi dari perintah kita, misalkan. Kita diklik yang T ini, teks. Nah, atau bisa diedit tadi yang konteks barnya tadi. Tadi kan maple input, itu maknanya kita mengetikkan suatu perintah atau sintak kita. Kalau teks, ini maknanya ya kita menuliskan teks biasa gitu. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi misalkan kita mau mendeskripsikan suatu sintak kita, ya berarti diklik T-nya ini tadi. Atau yang konteks barnya diganti yang teks ini. Nah, ketika kita sudah selesai mendeskripsikan, kita mau bekerja lagi di Maple, berarti kita klik yang input Maple input ini lagi. Kemudian itu yang konteks barnya, toolbarnya yang atas ini. Yang sebelah kiri, ini ada namanya palet. Jadi ini banyak macam. Ada ekspresi di sini, ketika kalian lupa dengan perintahnya, sintaknya, bisa diklik saja. Misalkan kita mau mengetik 5/4, berarti bisa pakai 5/4. Misalkan seperti itu. Misalkan kita lupa perintahnya akar, ya kita belum berkenalan, cuma ini perkenalan dengan paletnya dulu, menunya dulu. Misalkan saya mau mengetik akar 5 dan seterusnya. Jadi di sini ada menu bantuannya. Jadi kalian misalkan lupa dengan perintahnya, ya tinggal diklik aja. Tinggal diganti variabel atau konstantanya yang diinginkan. Nah, ini untuk yang menu kalkulusnya. Kemudian di sini ada simbol. Wow, itu bukunya siapa, Rek? Oke, jadi di sini bisa kalian klik-klik sendiri isinya si palet itu apa saja. Ya, ini membantu kalian ketika perintahnya lupa. Oke, kemudian itu menu worksheet kita. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ya. Jadi ini pengenalan menu saja. Selanjutnya ada namanya menu bantuan. Jadi selain yang palet tadi sebelah kiri, ada juga menu bantuan. Nah, menu bantuan ini bisa dicari dari pada menu toolbar di sini di atas. Biasanya terletak di sebelah kanan atas. Jadi mungkin setiap perangkat mungkin agak beda ya. Tapi intinya semuanya pasti ada di menu toolbar. Nah, bisa diklik Maple. Nah, kalau di tempat saya di Maple 17 ini dia langsung pindah ke window baru. Tapi window yang worksheet tadi masih ada.
Nah, dari menu ini cukup kita ketikkan di sini apa yang ingin kita cari. Kalian ingin bantuan menu apa di sini? Misalkan terkait plot. Saya klik aja. Nah, yang berhubungan dengan plot semuanya akan muncul di sini. Jadi misalkan plot itu di sini menggambar nanti di pertemuan minggu depan. Jadi di sini plot ini materi plus contoh semuanya lengkap ada di sini. Jadi misalkan kalian lupa ya langsung search aja di Maple Help-nya. Nah, bacanya ya di sini ada perintahnya. Jadi bisa pakai 3 perintah ini, opsinya, pilihannya. Bisa plot fx. Nah, di sini ada keterangannya juga. F itu maknanya di sini si fungsinya, X itu variabelnya. Jadi di sini kita memplot atau menggambar grafik fx gitu secara umum. Untuk yang kedua, ini apa namanya? Ada intervalnya. Kita menggambarnya ada interval dari X0 sampai X1. Perhatikan juga di sini ini titik 2. Sebagai contohnya bisa di sini. Nah, di sini dijelaskan juga diberikan juga contohnya jadi lengkap. Ini tinggal di-copy di worksheet kalian, nanti akan muncul persis di sini. Misalkan saya copy, kemudian kembali ke worksheet kita tadi. Nah, akan muncul gambar. Ini maknanya berarti kita mau menggambar fungsi sin X dengan domainnya si X-nya itu dari 0 sampai 4pi. Oke, kemudian itu menu help, cara alternatif pertama untuk help-nya. Ada cara kedua, yaitu kita bisa langsung ke worksheet-nya dengan mengetikkan tanda tanya diikuti kata kunci yang akan kita cari. Jadi misalkan tadi kita mau mencari terkait plot gitu ya. Nah, berarti cukup kita ketikkan di sini tanda tanya. Kok salah. Plot. Kita klik. Nah, nanti langsung muncul semua window baru yang terkait plot tadi. Jadi ini nih terkait preferensi kalian mau pakai menu help yang atas tadi atau mengetikkan di worksheet ini tadi. Kita ingat sampai sini? Kalian langsung praktek ya ini, biar ingat juga. Bu, Ya, saya mau ini, Bu. Kok kayak gini, Bu? bentar. Share screen. Mau share screen atau nunjukkan? Ini gini, ini itu, Bu. Kok munculnya seperti itu, Bu ya? Bentar. Sama 6. Kenapa? Oh, gambarnya Kok bisa muncul? A. Iya. Nggak ngezoom. Nggak fokus. Tidak fokus. Ini plotnya sebentar. Oh, ini titik-titiknya dia A. Ah, Coba yang terakhir dikasih titik koma. Ya benar. ya, nggak kurang titik koma terakhir untuk masuk ke. Yang terakhir sini, Bu ya? Ya. Titik koma. Titik koma, tanda titik koma itu loh, Mas, di Oh, semikolon. ya, semikolon. Enter. Gak fokus ya. Sama ya? Coba di restart dulu. Gimana, Bu? Oh, go restart. Kamu udah restart belum? Restartnya, sorry.
Coba perintah gini, nulisnya gini. Saya share dulu ya. Ketika kalian menghadapi ada error, paling gampang untuk memulai kembali. Ya ini masih nanti sih, ini tadi kan hanya menu bantuan. Nah, di restart aja, artinya restart itu si Maple tidak akan memanggil ulang perintah-perintah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi seperti ya namanya juga merestart gitu ya. Jadi misalkan di awal-awal kita sudah mendefinisikan suatu fungsi atau apa gitu, agar tidak rancu, kita lakukan restart. Ini gonku apa semuanya toh? Kenapa, Bu? Jadi coba lakukan restart, kemudian di copy lagi si perintah ini. Misalkan saya ganti cost 2. Sudah berhasil atau belum? Coba mana tadi yang Mana tadi? iya. Kok tidak ada suaranya lagi? Sudah bisakah? Siapa tadi? Saya, Bu. Iya. Bisa. Ini, Bu. Oh, masih belum? Masih belum. Kamu sudah restart belum ini? Oh, belum di copy. Restart laptopnya atau restart itu, Bu? Restart di Maple-nya, restart Maple-nya, boxit-nya itu loh kamu. Perintah restart. Perintah restart di boxit Maple-mu itu loh. Ini, Bu. Bawah itu, Bu. Mana. Ketik lagi. Klik lagi. Ketik lagi. Perintah. Ketik lagi. Restart, nah. Kamu ngetik restart, titik koma enter, kemudian di copy seperti Bu Zaidah tadi loh. Perintahmu itu sudah kamu edit itu, ada sin kali cos. Apa itu? Cosin, Bu. Plot cos tengah X. Coba yang standar dulu aja. Yang sin X saja. Oh, begitu. Jangan-jangan ini Dulu. Yang di ada atas. di dalam, kamu copy persis. Itu sudah kamu mode itu. Jangan-jangan domainnya nggak terbaca itu, sehingga hasilnya seperti itu. Coba plotnya, plot. Yang dari helpmu tadi mending langsung di copy deh. Help ini, Bu. Ya, copy coba. Ini copy lagi, Bu. Iya. Tempel di worksheet-nya tadi. Kasih titik koma coba. Yang belakang nanti. Titik koma. Enter. Punyamu ini. Oke, coba ikuti plot. Plot. Tuh. Coba Maple input. Jangan di input. Yang konteks barnya tadi diganti. Bawah. Nah, ya itu. Bawah. Maple input. Maple input. Ini loh yang di ya. Plot. Plot. Turun buka. Restart itu bisa nanti.
Plot kurung, buka kurung, Buka kurung. sin, Buka 2 RX misalnya. buka kurung, X, Kurung tutup. tutup kurung, koma, Koma. X, Ya. Koma 2. X. tutup kurung, Tutup kurung. titik koma. Enter. Ya. Duh. Oke, coba kamu close Maple-mu terus buka lagi. Itu sebenarnya gambarnya sudah benar, hanya saja titiknya itu nggak titik atau garis, tapi pakai A. Itu gambarnya sudah benar. Tapi bagus loh Bu kalau aku. Ya terserah kamu maunya gimana. Bagus buatmu. Standar internasional itu. Coba aja dibuka lagi ya. Apa di close kemudian dibuka lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Tapi ini ada 2 Bu. Punya saya Bu. Apanya? Yang portal atau yang atas Bu? Hah? Portal Biasa apa? memang. Itu Bu, saya kalau enter selalu masuk ke kernel kayak gitu Bu. Kernel? Iya, jadi kernel connection kayak gitu. Mana sih? Ini Mana Bu. yang ini? Ini kayak gini, selalu nunggu kayak gini kalau saya. Jadi tiap saya tekan enter selalu nunggu dulu kayak gitu. Kamu buka yang mana itu? Yang ini, yang Maple yang atas. Kalau yang portal gimana? Coba nanti ditanyakan laborannya ya. Saya kurang tahu. Oh, iya Bu. Kayaknya ini bener deh. Coba sih yang ini. Berarti yang portal berarti. Coba dulu aja. Punya saya itu terinstall 2 juga, Buza. Portal sama tidak. Tapi saya pakai yang nggak portal. Bisa. Oh. Jalan. Iya sih Bu. Pakai gak ada portal, gak ada tulisan portal. Pakai yang tanpa portal. Yang tidak portal yang saya buka. Jalan. Ini Yang sudah nggak. Alfian tadi. Itu yang portal. Yang ini Bu. Itu yang ini nggak portal Bu saya Bu. Coba Ya bisa. coba. Kamu yang coba yang tidak portal. Basic yang tidak portal. Nggak fokus. Kok nggak fokus? Kameramu gitu kan. Sudah nggak siapa basic tadi? Masih sama Bu. Sama. Nanti Iya, masih sama. laborannya aja ya. Karena itu Ini saya Bu udah bisa Bu. tidak paham. Oh iya, Nah. berarti butuh di close dan dibuka ulang ya. Ya Bu. Baik Bu, Makanya terima yang kasih Bu. tidak portal ya. Saya juga belum buka yang pakai portal, tapi saya biasa pakai yang tidak portal. Benar. Basic nanti ditanyakan ke laborannya saja ya. Iya Bu. Tapi tadi apa namanya sudah bisa bekerja, maksudnya ketika ngeklik tanda tanya plot tadi sudah bisa. Nggak bisa Bu, jadi tetap muter ke kernelnya itu tadi. Terus coba saya enter atau coba saya inputin apa kayak gitu, tetap sama kayak gitu. Coba sekarang kamu kontak laborannya. Baru kita meneruskan ini. Bu, tanya Bu. Ya. Ini kan tadi sudah bisa buat apa namanya sin X, tapi kok tiba-tiba di apa namanya konteks barnya Maple inputnya berubah jadi 2T input ya? Memang begitu Bu? Maksudmu gimana? Coba tampilkan sih. Iya, memang Bu Buza.
Iya, yang di konektor nanti otomatis mesti berubah Bu. iya. Jadi Sama kayak sih. defaultnya tuh di input itu loh Buja. Oh, itu sebentar, saya lupa. Hmm. Ini. Berarti setiap harus Display. nulis diubah. Saya coba mengingat-ingat ya. Ada settingnya itu. Sebentar. Aduh, saya mau share screen kok. Jangan. Jadi, sebentar, saya mengingat-ingat dulu ya. Tools. Seingat saya tools ini kemudian can check for update. Jadi ada display-nya. Jadi display-nya itu langsung iya, saya lupa. Ada namanya display nanti itu apply for sebentar. Saya coba mengingat-ingat. Tapi kayaknya tidak di sini deh. Mungkin untuk sementara enggak apa-apa deh diganti klik apa Apple input dulu. Oke Bu, ya. Saya lupa perintahnya di mana itu. Itu terkait display. Oke, itu PR saya. Nanti dulu lah. Oke, ini untuk simbol-simbol dalam Maple-nya. Jadi ada pagar. Maknanya semua karakter setelah simbol ini dianggap sebagai pernyataan sehingga tidak diproses oleh Maple. Jadi misalkan mengetik plot gitu, tapi diberikan di sini. Oke, misalkan inilah. Tapi bisa kita kasih pagar. Nah, dia tidak akan diproses, tidak keluar inputnya. Karena ada pagar ini tadi. Jadi, seperti teks gitu. Kemudian, titik koma ini menampilkan output, tapi kalau titik 2 tidak menampilkan output. Jadi, misalkan di sini kita pakai titik 2. Nah, ini juga tidak akan mengeluarkan outputnya. Oke, untuk berikutnya titik 2 dan sama dengan ini mendefinisikan suatu ekspresi. Nanti biasanya dia akan dipanggil oleh proses berikutnya. Jadi bisa suatu fungsi atau ekspresi lainnya. Jadi misalkan kita mendefinisikan P sama dengan 5, misalkan. Kemudian Q sama dengan 4, misalkan. Kemudian kita mau menambah P dan Q. P plus Q. Nah, jadi memanggil dia. P yang sudah didefinisikan di atas. Tapi ketika kamu restart, kemudian kamu ketik lagi P plus Q,
Jandet-jandet tuh, apa tuh? Dia tidak akan muncul angka karena di sini sudah reset akibatnya Jalan lancar. Aku sudah kita dapatkan sebelumnya itu tidak akan terpanggil. Itu gunanya restart di sini. Sudah saya singgung sebelumnya. Jadi misalkan kalian sudah banyak mendefinisikan suatu perintah atau suatu fungsi, daripada bingung setiap nomor, mengerjakan nomor itu biasanya di restart aja. Biar dia, si mapelnya nggak pusing, P dan Q-nya yang mana. Kadang kan kalian tuh, kita kebiasaan fungsi itu fx gitu ya. Jadi setiap nomor fx. Nah, itu gunanya restart di sini. Biar si maple tidak bingung fx yang mana yang dipanggil. Jadi pakai restart itu. Oke, jadi restart di sini untuk menghapus informasi sebelumnya. Jadi dia tidak akan bisa dipanggil lagi. Rujukan untuk persentase, rujukan pada hasil sebelumnya. Tapi ini sangat jarang saya pakai. Ya, jarang digunakan lah. Digit untuk mengecek banyaknya digit yang digunakan. Contohnya digit 5 menentukan jumlah digit yang akan, dalam contoh ini dipilih 5 digit. Ini sebenarnya saya juga jarang menggunakannya. Kita sangat jarang menggunakan ini. Simplify itu menyederhanakan ekspresi aljabar. Ini saya baca aja dulu di sini sebelum praktek langsung ke mapelnya. P itu perintahnya P besar, I kecil. Jadi jangan sampai keliru. Di sini sensitive case artinya kapital dan huruf kecil itu berbeda. Jadi jangan sampai keliru. Infinity itu berarti maknanya tak hingga. Kalau minta hingga berarti tinggal ngasih min tanda negatif di depannya. Kemudian untuk operasinya, ini kalian sudah mengenal operasi ini mungkin di algoritma dan pemrograman. Jadi pangkat itu pakai shift 6 gitu ya. Faktorial itu tanda seru. Kali itu star. Bagi itu bukan titik 2 tapi atau ya. Akar kuadrat. Di sini SQRT S-nya kecil ya. Tadi kita sudah evalve-nya juga kecil. Jadi evalve ini kita memunculkan nilai desimal. Jadi sebagai contoh evalve 5/7. Oke, 10/7. Oke. Nah, kalau misalkan kalian tidak pakai evalve, ini tetap muncul rasional. Bentuknya 10/7 begitu. Kemudian apa tadi? Oke, simplify tadi. Simplify itu menyederhanakan. Nah, biasanya kalau kita ngetik ada tanda gini juga. Ini bisa kalian enter. Jadi kalian tidak perlu susah-susah mengetik secara lengkap, tinggal di enter aja karena sudah dikenali oleh Maple perintahnya. Simplify, buka kurung, tutup kurung. Saya biasanya kalau mengetik itu, kalau buka kurung, pastikan langsung ketik tutup kurungnya juga, biar tidak lupa nanti di akhir. Kita mau menyederhanakan misalkan bentuk kuadrat, x kuadrat, min misalkan 2x plus 1. Oh, x-nya, nah, jangan sampai terlupa tanda starnya ini ya, 2 kali x. Kalian bisa coba juga, misalkan tadi tidak ada starnya, pasti tidak mau dia. Jadi pasti ada. Dengan Buza, kesalahan itu sudah langsung ditunjuk oleh kursor ya, Buza? Tadi kalau misalnya
Maksudnya kita tidak pakai step perkalian, kan begitu di enter kan keluar missing. Ini, oh nah, iya. biasanya Maksudnya motor ke itu arah yang salah. ke tempat yang salah. Itu bagusnya yang Maple sekarang. Sudah generasi di atas 11 itu begitu. Yang generasi dulu kesalahannya cari sendiri. Misalkan ini. Nah, ini kan tidak bisa difaktorkan. Tidak bisa disimplify ya, tetap bentuknya dia. Ada simplify, ada faktor. Faktor. Di tabelnya tadi tidak ada faktor, jadi ini saya tuliskan aja manual. Misalkan x kuadrat plus 4x, kebiasaan latek. Min berapa ini? Misalkan min 8. Bisa difaktorkan nggak ini? Oh, nggak bisa difaktorkan. Kuadrat min 6x bisa udah. Ini ya? Bisa nggak? Loh, kok saya jadi lupa. Mau memfaktorkan min 2. Min 6x plus 8. Oke, misalkan min 6x plus 8. Nah, ini berarti bisa difaktorkan. Kalau enggak salah ada expand ya Bu Zaidah? Oh iya, benar. Kebalikannya. Kebalikannya ada expand. Kalau kita mau expand, misalkan kita mau expand ini ya, kita bisa copy ini, tinggal paste sih di sini. Nah, langsung muncul dia perintahnya apa? Menuliskan sesuai dengan Maple input. Jadi ada star di sini, meskipun di sini tidak terlihat. Oke. Jadi faktor dan expand itu kerjanya berkebalikan. Faktor memfaktorkan, expand Yang simplify itu mungkin bentuk yang pecahan di jumlah-jumlah itu mungkin nanti bisa disederhanakan. Nah, contohnya seperti itu. Ada di latihan sepertinya. Aku mau tanya. Ya, silakan. Itu punya saya yang simplify x kuadrat min 2x plus 1 itu keluarnya tetap x kuadrat min 2x plus 1. Coba perlihatkan. Ambilnya di mana? Juga, Bu. Nah, Soalnya tanda starnya memang keluarnya titik gitu. Itu sudah Udah Maple pakai input. star. Kayaknya kamu belum Maple input itu. Oh, iya. Itu belum Maple input inputnya itu. sudah betul belum? Pastikan Maple input. Jadi kalau Maple input pasti tanda kali itu jadi star. Itu sudah Maple input itu. Iya Bu, punya saya juga gitu, padahal udah Maple input. Juga Bu. Coba restart sih. Iya, Bu Zah, memang seperti itu. Tapi jalan punya saya juga kelihatan pakai titik, tapi ya jalan kok. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi loh, apa namanya istilahnya. Jadi kalau mau tampil sesuai yang Maple input yang ada star terbaca itu hurufnya tidak miring, Ya, tidak miring. bentuk hurufnya tegak sampai Arial ya. Itu nanti coba saya carikan menunya. Saya lupa, saya ingat saya ditulis, coba dulu ya. Saya tak lupa. Preferensi di mana sih? Oh, salah. Oh, view ya. Saya ingat saya kan di view. Lalu balik kayak mendal-mendal gitu loh Bu Zah. Ya, Mungkin tuh kasusnya juga sama. Ya itu displaynya.
Jadi displaynya belum di-apply globally. Aduh, di mana ya? Saya lupa itu. Jadi ngaruh yang tadi itu. Ini semua dosen juga lagi ngajar toh. Atau Iya. ditanyakan di grup, Bu. Ditanyakan di grup cara menampilkan agar selalu Maple input. Bisa. Paling tapi ya nggak janji lihat terus kalau lagi Ya, gini. itu kan lagi ngajar. Bu, Ya. tapi yang kayak kasus Alvin tadi, yang di saya pakai 2D input bisa, tapi maksudnya muncul yang X-1 kuadrat gitu. Ini yang kernel tadi. Iya, enggak, yang kasus Alvin barusan itu, yang itu, tapi saya pakai 2D input bisa. Coba Alvin. Iya sama kayak Dainta juga. Bisa ya tapi. Ya itu masalahnya. Ya intinya masalahnya di display aja sih ini sebenarnya. Iya. Tempatnya di mana. Pokoknya ada preference gitu. Kalau kalian nemu preference, ini saya nemu preference-nya di mana ini. Oh ini reference salah. Format. Walah, coba itu kalau di tempat saya ya, ini sudah nemu. Intinya cari preference, jadi sebentar, saya share screen dulu. Jadi di Maple-nya ini ada banyak menu toolbar. Di tempat saya, preference itu di bawah sini. Seingat saya, di Windows, itu intinya cari di entah di file, edit, view, dan lain-lain ini, cari menu preference ini. Kalau sudah ketemu preference, diklik, akan muncul menu yang seperti ini. Kalau misalkan ada yang menemukan, minta tolong diinfokan itu di menu apa, di window atau tools atau... Bener di tools, Bu. Di tools ya? Oke, jadi di tools, klik preference, akan muncul ini. Klik yang display. Bentar, kok rawan nongolku? Tidak ada tools, preference. Nggak ada preferensinya di toolsnya. Langsung itu, Bu. Option, Bu. Option. Bu, option. Option. Tools, option. Preference. General. Apa display? Display. Ya, display. Akan muncul seperti ini. Ya enggak? Bentar. Jadi displaynya yang pertama, map notation input displaynya, output displaynya 2D, 2D map notation. Jadi ini disamakan saja sesuai yang tampilan yang ada di saya ini. Jadi biasanya hanya mengubah dua ini saja, kok. Biasanya. Kalau sudah, klik yang apply globally. Jangan apply to session, tapi apply globally. Ini membedakan
setiap kita membuka maple akan seperti yang saya tadi. Jadi selalu ke maple input, outputnya 2D math notation itu. Kalau apply to session itu hanya hari ini saja ketika kalian membuka gitu. Nanti ketika sudah meng-close maple-nya akan kembali lagi. Jadi paling aman di klik apply globally. Sudah? Oh. Kalau sudah, coba ada beda nggak? Keluarnya Masih tetap ya. Masih miring tempat saya. Bukan sintak yang di restart. Maksudnya di perintah restart coba. sudah. Atau new, Saya sudah bisa, Bu. new worksheet. Bisa, Bu. Coba new worksheet, Bu. Coba tak buka new worksheet aja. New worksheet, kemudian klik yang maple notation. Maksudnya yang tanda lebih besar tadi. Ya, kayaknya udah. Oke, jadi apply globally. Udah, Bu. Sudah atau belum? Bu, tapi punya saya tetap nggak keluar hasil sederhananya gitu. Iya, sama, Bu. Sama kayak Alvin. Coba new worksheet. Sudah, saya udah buka worksheet ketiga ini. Coba tayang. Oh, oke. Ini mungkin coba pakai faktor. Jadi simplify-nya itu mungkin beda. Jadi simplify kan dia bisa apa ya namanya? Menyederhanakannya itu didefinisikannya agak berbeda dengan 2017. Oh iya, kalau faktor keluarnya X-1 kuadrat. Iya. Jadi simplify kan tidak bermakna memfaktorkan kan. Jadi ya mendefinisikannya yang 2017 lumayan lebih canggih. Ya namanya 2017 kan ya. Oke, jadi ya ini biar gak bingung saya delete aja lah. Ini contoh yang kurang bagus karena membuat rancu. Jadi misalkan simplify itu kalau di soal mungkin ini loh, maksudnya simplify yang nomor 2A. Nah, itu kan nanti akan dijadikan apa namanya? Jadi satu pecahan. Jadi dia akan menyamakan si penyebutnya. Coba aja ya. 2x kuadrat simplify berapa itu? 2x kuadrat dibagi kasih kurung x pangkat 3 min 1 ini kemudian ditambah dengan 3 kali x per kuadrat min 1. Oke, mungkin ini saya kasih kurung-kurung untuk membedakan pembilang dan penyebut. Bu Zaida, maaf. Share screen-nya belum muncul. Oh, oke, sudah. Oke, ini tadi saya mencoba 2A. Mungkin kalau biar kalian tidak bingung, bisa kalian definisikan misalkan si pecahan pertama itu A. Jadi A itu sama dengan 2x per ini ya. Kemudian yang B
Oke, jadi kita sudah punya A dan B-nya. Kita simplify. A plus B. Nah, jadi ini maknanya simplify di sini. Jadi dari dua pecahan bisa dijadikan satu. Tambahkan Duza. Apa bedanya simplify langsung yang di baris ke ini 13 dengan yang Anda pakai simplify pakai A plus B? Meskipun sama-sama itu menyederhanakan. Apa bedanya? Jadi 13 dengan yang 13 ini tadi tujuannya sebenarnya kalian bisa langsung pakai ini. Hanya saja untuk memastikan jawaban kalian benar, amannya itu kita definisikan per pecahan rasional ini. Jadi ini sama-sama benar, simplify-nya, cuma bedanya kita mendefinisikan dulu pecahan pertama dan pecahan kedua. yang kedua, ini lebih berhati-hati. Siapa tahu Anda nulis sintak di yang pertama, simplify langsung itu bisa jadi sintaknya terjadi kesalahan sehingga bentuknya tidak seperti yang diinginkan misalkan. Nah, itu agak riskannya di situ. Tetapi kalau yang pakai 14, 15, 16, 14 kita cek bentuk A-nya sudah sesuai dengan yang mau kita cari enggak? Itu bisa dicek di sana. Tapi kalau yang nomor 13 sama 13 itu kan nggak bisa ngecek apakah yang pertama ini sudah tampilannya sudah sesuai yang dicari. Gitu. Tapi kalau kalian sudah yakin sih ya nggak masalah sih sebetulnya. Tapi berhati-hati, terutama di awal-awal itu sangat penting. Jadi jangan sampai keliru kurungnya ya. Salah kurung satu aja bisa fatal. Maka cara yang kedua yang 14, 15, 16 itu lebih aman dari sisi kesalahan. Karena bisa ngecek duluan sebelum dioperasikan. Oke, berikutnya ini mungkin silakan selain 2A bisa dikerjakan. Oh, 2A juga bisa sih, kita kan belum tahu mereka mengetiknya bagaimana. Oke, jadi itu pengenalan Maple-nya. Jadi menu-menu yang ada di worksheet dan beberapa simbol dan operasi. Nah, sekarang ke persamaan dan pertidaksamaan. Jadi persamaan dan pertidaksamaan sebenarnya di sini sintaknya hanya satu. Jadi, ini lebih tepatnya ke penyelesaiannya, maaf. Jadi menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan itu cukup dengan perintah solve. Jadi kemudian solve itu diikuti oleh persamaan atau pertidaksamaan dalam ekspresi Maple. Kemudian variabelnya. Oke, sebagai contoh di sini, atau kalian mau coba-coba yang help-nya tadi, bisa tanda tanya, solve. Apa aja sih yang ada di solve? Nah, di sini, kalau kita mau menyelesaikan, di sini ada persamaannya, kemudian variabelnya. Contohnya, ini juga semuanya ada di sini. Jadi, intinya ini buku kalian lah. Iya, itu. User manual. Oke, contohnya tadi, X pangkat 3 plus 6X sama dengan 5X kuadrat. Berarti kalau kita ketik, saya jadikan satu aja.
biar untuk memastikan. Jadi solve, kemudian buka kurung tutup kurung, x pangkat 3 plus 6x sama dengan min 5 ster x kuadrat, koma x. Nah, outputnya, jadi di sini maknanya, kalau misalkan saya ganti teks, jadi akar dari persamaan tersebut adalah 0, min 2, dan min 3. Gitu. Kalau misalkan nilai mutlak, berarti kalau misalkan lupa, mutlak itu perintahnya apa? Tinggal diklik di sini. Nah, ini ABS, absolute. Nah, ini saya pindah ke atas. Jadi di sini, tapi kita mau solve dulu ya. Kenapa tidak bisa diketik? Solve berapa itu? Absolute dari x plus 1 sama dengan 3x min 2, koma x. Jawabnya 3/2. Kemudian yang ketiga, berarti itu pecahan ya. Pecahan ini bisa pakai menu yang di sini lagi. Berarti di situ yang pembilangnya min 2t plus 5 dibagi t kuadrat min 4 sama dengan 1. Jangan lupa variabelnya di sini tidak lagi x, tapi... Coba kalau X sudah. Oke. What happened? Nah. Kalau kita sudah pakai titik koma, tetapi tidak muncul outputnya, itu maknanya tidak ada solusinya. Jadi, kenapa tidak ada solusinya? Karena di sini variabelnya t, tetapi yang kita meminta x, mencari x. Nah, x-nya nggak ada di situ, makanya tidak. Kembali oleh maple, sehingga tidak muncul outputnya. Jadi dia tidak ada perintah error, tapi dia tidak punya solusi ya, karena yang dicari x tapi persamaannya t. Nah, kalau misalkan yang nomor yang sudah sesuai tadi, ini berarti solusinya min 1 min akar 10 dan min 1 plus akar 10. Oke, jadi ini. Jadi hati-hati dengan variabelnya. Misalkan kita menggunakan P, ya pastikan di sini mengetiknya P. Untuk ketidaksamaan sama, jadi yang saya bilang tadi, jadi bedanya yang persamaan tadi diganti ketidaksamaan. Buat latihan aja bisa. Kenapa? Diketik sendiri. Biar diketik sendiri. Dulu. Kalau diketik sendiri, oke, nanti ya. coba. Ada yang tayang gitu mungkin. Nah. Dapatnya apa, membacanya bagaimana. Kan tadi sudah, kalau yang ini kan bisa sudah mencobakan cara membacanya. Yang di atas itu, yang persamaan 17, 0, min 2, min 3. Artinya selesainya seperti itu. Kalau pertidaksamaan kan bisa jadi tidak berupa titik-titik, tetapi mungkin ya kita lihat saja. Silakan dikerjakan dulu yang ini di PPT-nya untuk contoh untuk pertidaksamaan.
Ada yang memperlihatkan yang sudah? Ini ya, Bu. Gimana? Oke. Nah, satu-satu ya. Soft, ini lebih. Nah, ini apa artinya ini? Yang penyelesaiannya bentuk seperti itu. Masih Di ingat nggak? di interval min 3 sampai min 2 atau 0 sampai tak hingga. Oke, jadi penyelesaian. Coba kamu tuliskan di bawahmu situ pakai teks penyelesaian dari persamaan ketidaksamaan tersebut. Nah, biar nanti. Klik yang huruf T. Yang sekalian pakai teks. Coba. Ya. Bingung apa? Iya, satu tangan saya. Iya, oke, dimaklumi. Oke. Anu ya, HP-nya harus satu bisa dilihat, satu harus melihat. Jadi dua fungsi makanya. HP-nya disiapkan tripod. Ya, harap maklum ya. Ternyata. Sudah. Sudah. Bu Zah, Ya. itu mau tanya, yang kalau saya kayak gini tuh gimana ya cara ngubahnya? Coba Gimana? Balik. Ini Bu, ngubah itunya, apanya, displaynya aja sih. Oh, pakai real ring sudah. Oh, ini versi ya mungkin efek Windows-nya. Jadi itu tapi kamu sudah persis ya itu X pangkat 3 plus. Sudah benar, jawabannya juga benar. Sudah benar. Hanya Cuman ini loh. displaynya. Sebentar, agak difokuskan lagi sih, agak di zoom. Itu kurang biasa ya. Harusnya kan kurang siku. Iya, harusnya kayak gitu, tapi ada tulisan real range-nya. Iya, maknanya real range itu interval bilangan real. Iya, benar. Nah, enggak, setahu saya coba sih kalau lebih besar sama dengan itu ya ikut. Silakan di copy, tapi tanpa sama dengannya dihilangi. Ini di copy. Di bawahnya. Paste di bawah. Nah, itu. Terus sama dengannya dihilangi. Sama dengan. Enter. Nah, itu bedanya, hati-hati ya. Jadi kalau dia tidak ada sama dengan, ada open di sana. Jadi ini jawabannya sudah benar, sama dengan interval tertutup yang atas, interval tertutup min 3 sampai dengan interval tertutup 2, sudah benar. Terus ini 0 tertutup sampai infinity, itu sudah betul. Membacanya jadi hati-hati menyimpulkannya ya. Jadi ketika ada open di sana, maknanya interval buka. Ini perbedaan apanya Bu Zah yang menyebabkan tampilannya jadi beda begini? Kayaknya efek Windows-nya, sepertinya. Berarti tiap Windows bisa beda gitu ya, Bu ya? Iya, sepertinya. Iya. Soalnya ini yang enggak. Saya pastikan 32 bit apa 64 bit karena kadang ngefek di sana juga. Iya, ini aja yang akarnya aja jadi pangkat setengah. Ya, makanya itu. Jadi mungkin laptopmu ini berapa bit ini? 64. Tapi kamu installnya kayaknya 32 ya?
Enggak, Bu, yang di Buza itu 32 tahu, Bu, yang saya download di Buza itu. Sepertinya, saya juga kurang tahu. Nanti tanyakan lagi ke apa? Makanya tadi ada kayak kernel atau crash gitu kan? Iya. Sepertinya loh. Oh, iya, iya. Jadi nanti ditanyakan ke laborannya aja. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Oke, jadi itu bedanya. Hati-hati. Harap maklum begini kalau kondisinya tidak sama. Kalau di lab kan sudah disetel laptopnya, komputernya setnya sama, jadi sudah satu suara. Jadi bedanya tadi di sini sudah jadi berarti yang nomor 2 itu maknanya himpunan selesaiannya dari interval buka ya 3/2 sampai jadi di sini X lebih besar dari 3/2 tanpa ada sama dengan. Yang nomor 3 ini ada 3 himpunan selesaian. Oke. Jadi X kurang dari atau sama dengan min 1 min akar 10 atau X-nya antara min 2 sampai 2 dengan interval terbuka tadi. Kemudian X lebih besar atau sama dengan min 1 plus akar 10. Oke, yang terakhir ini kami berikan contoh permasalahan faktual. Jadi ini kurang lebih yang bisa bukan dibuat. Jadi karena persamaan di sini kita belum berkenalan dengan fungsi ataupun yang lainnya, jadi ya ini persoalan yang sangat sederhana. Jadi kalau kalian baca di sini hanya soal penjumlahan perkalian gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kalian harus mendefinisikan beberapa variabel di sini. Kalau misalkan saya tanya di sini, permasalahan ini ketika dibawa ke Maple atau matematik lah, kita punya berapa variabel, berapa persamaan di sini? 2 variabel. 2 variabel. Berapa persamaan? Terlalu kecil kah? Enggak kan? Abu. Satu persamaan. Satu persamaan ya. Jadi kalian harus mendefinisikan di sini. Kira-kira, oke, misalkan kami beri waktu untuk mengerjakan ini. Kira-kira jawabannya berapa? Atau cara menjawabnya seperti apa? Nanti mungkin ada yang mau tayang di sana, di share screen-nya. Ada yang sudah selesai?
Ini kok ada 25 ya? Saya coba ya. Ya, silakan. Mau share screen atau tayang video aja? Tayang video, Bu. Ya. Bentar. Kok nggak bisa kamera belakang ya, Bu? Loh. Terus saya tanya siapa dong? Diputer, Al. Bentar. Ini ada tambahan, ada yang KPRS kah? Kok ada 24? 22 berarti. Dulu 20. Kemarin 20. Saya gabung 20 laptop sama HP. Oh. Walah ya Allah. Iya, Kak Popo. Ya, silakan. Ini ya, Bu. Sebentar. Oke, ini apa namanya? Jawabannya? Itu, Bu, 4.300-nya. Oh iya dah. Iya. Iya bisa. Tolong ditulis pakai teks kalau menjawab. Berarti saya salah ngitung ya. Benar bisa. Kok beda jawabannya? Saya stop video ya, Bu. Iya. Karena jawaban saya bukan itu. Berarti saya Kayaknya itu tadi yang L itu yang dimasukin yang X-nya, Bu, bukan Y-nya. Yang 4-nya. Jawaban saya kok berbeda. Saya dapatnya 5.000. Nah, 5.000. Bentar, soalnya tadi apa toh? Bukunya toh yang 1.500. Pensilnya toh yang 1.500. Iya. Iya. Bukunya yang nggak tahu kan? Iya. Bukunya 5, pensilnya 4. Kebalik. Oh, balik dah. Bukunya 4, Iya. pensilnya 4. Oh, balik. ya makanya jawaban saya berbeda. Iya. Aku kok ya melihatnya ya terbalik. Oh, 4 buku ya. Oke, terbalik. Benar terbalik. Kok ya macamnya ya terbalik tuh ya. 5 buku 4 pensil. Sudah saya BP itu. Oke, jadi kurang lebih cara menjawabnya ya diberikan deskripsi seperti ini ya. Ya deskripsinya apa namanya ya tidak persis ini, terserah dari menyusunnya bagaimana. Jadi gini loh maksudnya, kalau ada soal kan soalnya berbentuk cerita, langkah pertama pasti kan membuat model matematikanya. Nah, nanti model matematikanya itu harus dibuat dulu. Model matematika biasanya kan menggunakan variabel atau mengambil permisalan-permisalan. Nah, itu harus dituliskan dulu maksudnya. Kemudian modelnya seperti apa, diselesaikan secara matematis, dalam hal ini menggunakan mapel, kemudian jawabannya dikembalikan lagi ke soal cerita, jadi ada teksnya. Saya berikan contoh lain. Ini kayaknya ada di diktat kalkulus, seingat saya. Semakin kompleks permasalahan, semakin tinggi penilaian. Tentu saja masih di topiknya ya. Nanti kompleks tapi tidak di topiknya ya. Jadi memang. Oke, itu materi kita hari ini. Apa Anda yang ditanyakan? Tugas hari ini bagaimana Bu Yayu? Mulai aja sekarang itu. Diambil dari diambil dari yang di latihan itu aja bisa. Yang di latihan itu ada 2 latihan, ada 2 slide di situ, itu sangat cepat lah dikerjakannya. Jadi
Silakan dikerjakan semuanya. Batas waktunya bagaimana, Bu? Cukup nggak 20 menit? Cukup kayaknya ya. Iya, menyelesaikannya nggak lama kok ini Iya, dengan Maple itu. bukan Kemudian permasalahan faktual kan, hanya sintak-sintak aja. sintak aja. Jadi Jadi silakan ini kerjakan di new worksheet. Nah, new worksheet nanti kalian save. Nge-save-nya sama seperti apa software lainnya, sama seperti Word gitu. Ctrl S atau pakai menu toolbar di atas, ada yang gambar tiket atau apa itulah. Nah, di save di folder yang kalian inginkan. Nanti file itu yang dikirim, yang diupload di aulanya. Format filenya .mw biasanya. Atau mungkin yang versi baru itu ada .mws. Jadi jangan sampai salah file. Nama filenya name underscore nama filenya. Oke, Nah, jadi silakan dikerjakan. ini Mana bisa? tinggal di download. Jadi sudah kami upload di sana. Jadi ada 5 soal. 5 soal Kayaknya berat minat. Yang mana Bu tadi? 2 slide tadi. Yang yang pengenalan Maple tadi. Pengoperasi. Yang ini kan 3 soal. 3 soal ya ABC dan seterusnya itu semuanya. Ditambah yang slide terakhir ini. Oke, ngerjakan 20 menit, 15 menit selesai paling ya. Ya 20 lah, nggak apa-apa, sampai 10. Oke. Ya, sampai perkuliahan kita selesai, berarti 10.30. Gitu ya, Bu. Waktu unggahnya bisa. Itu sudah termasuk waktu unggah. Waktu unggah akan kami buka 5 menit lagi. Ya, bisa. Itu sudah saya setting 10.30 kok itu. Unggahnya? Iya. Deadline-nya 10.30. Saya ingat, nanti saya lihat lagi sih. Oke. Ya. Iya, 10.30 sudah. Jadi formatnya pastikan maple.mw. Bisa permisi yang mana ya, Bu? Ada banyak soalnya. Latihannya kan cuma ada 2, Nak. Latihannya kan ada 2. Ada di slide, ada 2 latihan di sana. Terus semua dikerjakan. Semua, oke. Iya. Sebentar kok itu, tinggal ngeklik aja kan. Ngetik, enter. Ya. Oke, sampai sekalian diakhiri bisa. Oke. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan. Semoga lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.